Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, taruna dengan taruni Poltek APS Politeknik APS Surabaya. Kali ini kita mau berbicara tentang budaya. Cikal bakalnya budaya itu seperti apa? Sebetulnya budaya itu kalau kita ada di SMP SMA, budaya itu apa katanya? Hasil cipta karsa manusia. Nah, di dalam Islam itu, di dalam pendidikan budaya itu enggak ada budaya yang dilahirkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada budaya yang dihasilkan oleh negara, antar negara, terus oleh para tokoh. Kesepakatan negara, antar negara, dan para tokoh itu melahirkan budaya juga. Nah, sekarang ini kita bicara yang dihasilkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu dilihat dari isinya, dari kontennya itu melahirkan hukum. Hukum yang dilahirkan oleh Al-Quran, ijma, hadis, dan qiyas ada tiga. Ahkamus syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Ahkamus syariah itu ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, halal, haram, dan mubah. Jadi ada 5. Wajib, sunnah, halal, haram, dan mubah. Hukum akidah itu ada berapa? Ada 5 juga. Kafir, mukmin, musyrik, muslim, dan munafik. Kafir, mukmin, musyrik, muslim, dan munafik. Ada 5. Ahkamul akhlak itu ada berapa? Ahkamul akhlak itu hanya ada 2. Akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas melahirkan 3 hukum itu tadi. 3 hukum itu ada yang 5, ada yang 5, ada yang 2. Jadi semuanya itu ada 12 ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, hukum-hukum itu diapakan? Hukum itu kan wajib dilaksanakan di dalam Islam. Dan bagaimana hukum itu dilaksanakan? Membutuhkan pendidikan. Karena itulah para pemikir Islam di dunia itu bahwa misi Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya katanya saya diutus hanya untuk semata-mata menyempurnakan akhlak. Berarti akhlaknya orang Quraisy itu sudah bagus, hanya butuh disempurnakan. Mana letak bagusnya itu? Kata Tuhan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Salah satu kebiasaan orang Quraisy itu mengadakan ekspedisi di musim panas dan musim dingin. Tapi mereka itu gimana caranya? Mereka itu tidak dirampok, karena perampok seluruh dunia itu takut kepada orang Quraisy itu. Nah, dunia itu takut kepada orang Quraisy itu, orang Quraisy tidak merasa bahwa dirinya gagah.
Dan orang Quraisy itu bisa menerima uang, menerima bati sebanyak-banyaknya, tidak merasa dia mampu melahirkan uang itu sendiri. Lah apa yang dirasakan oleh orang Quraisy itu? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi orang Quraisy itu menyembah Tuhannya Ka'bah itu. Tuhannya Masjidil Haram. Yang memberi makan kepada dia, dan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dan yang memberi keamanan kepada dia. Jadi melalang dunia makan seenak-enaknya dan tidak ada yang merampok, itu semata-mata dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita orang Islam di Indonesia itu jarang yang merasa seperti itu. Dia itu kalau kaya, dia itu menganggap dirinya itu karena hebatnya. Tidak ingat kepada Tuhan. Kalau dirinya itu pintar silat hebat, orang takut karena dirinya itu hebat ya. Orang Quraisy enggak. Karena itu dilindungi oleh Allah dan dikasih oleh Allah. Nah, akhlaknya bagus. Makanya visi Rasulullah itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misinya Rasulullah tarbiyah, pendidikan. Kenapa kok pendidikan? Karena manusia itu punya dua potensi, kata pemikir dunia. Apa buktinya? Manusia itu ketika lahir, lalu Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan sesamanya aku ilhamkan kebaikan dan keburukan. Akan bahagia orang yang mengembangkan kebaikan itu, akan merugi orang yang mengotori kebaikan itu. Nah, menurut para pemikir dunia, manusia itu punya dua potensi, potensi patuh dan potensi melanggar. Nah, karena hanya dua punya potensi, maka harus dididik. Apa yang dididikkan kepada manusia itu adalah hukum. Hukum itu diajarkan kepada kita sebagai manusia, lalu diteladankan. Sholat diajarkan, lalu setelah diajarkan diajari caranya sholat, doanya tadi. Lalu setelah diajari sholat, dia ajak untuk bersolat. Jadi aqimus sholah itu perintah Tuhan itu mengajari sholat, dirinya sholat, dan mengajak orang sholat. Kalau tidak, hanya dirinya tok yang sholat, termasuk hadamatin, menghancurkan agama, merobohkan agama. Sebabnya apa? Karena sampean sudah mati, tidak ada yang sholat. Karena nggak pernah ngajak sholat kalian. Kita nggak pernah ngajak sholat. Nah, karena dikerjakan terus-menerus, sholat itu atau hukum itu, seluruh hukum itu dikerjakan terus-menerus, melahirkan adat. Adat itu apa? Al-adatu muhakkam. Adat itu establish. Jadi kita itu sebetulnya melanggar adat saja sudah tidak sopan, sudah kriminal sebetulnya. Jadi kita melanggar adat saja sudah kriminal. Tapi adat itu langsung dikembangkan. Sekarang setelah kelas 6 SD naik ke sanawiyah, dikembangkan lalu adat itu, kebiasaan di dalam pendidikan itu. Karena dikembangkan, lalu melahirkan akhlak. Akhlak itu apa? Halun nafsi al-majdubatu lil amali bila tadabburin wala tafakkurin. Keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Nah, kenapa kok tanpa dipikir? Karena dikerjakan sejak kecil. Kenapa tanpa direkayasa? Ya karena dikerjakan sejak kecil. Kalau akhlak itu dipikir, itu masih munafik. Mau melakukan sesuatu masih dipikir dulu. Atau sesuatu itu direkayasa dulu. Nah, itu tambah munafik. Karena itulah makanya akhlak itu halun nafsi al-majdubatu lil amali bila tadabburin wala tafakkurin. Keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu
tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Nah, akhlak itu dikembangkan. Karena akhlak itu dikembangkan terus melahirkan budaya. Lalu budaya itu apa? Af'alun nas al-yaumiyah. Pekerjaan manusia sehari-hari yang tak mengandung eksis-eksis negatif, yang yuridis statis. Jadi pekerjaan manusia sehari-hari yang tak mengandung eksis-eksis negatif, tidak merugikan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Yang yuridis statis sesuai dengan aturan dan peraturan. Yang yuridis statis, bukan abstraksi, bukan angan-angan. Jadi kita kok berpikir diam, merem. Oh, melakukan lompat, melakukan sholat sebanyak-banyaknya, melakukan baca Quran sampai hatam. Merem tapi hanya pikirannya tahu, bukan, itu abstraksi. Ini merupakan af'alun nas al-yaumiyah, yaitu fi'lul alaniyah. Jadi jelas orang lain melihat. Nah, ketika akhlak itu menjadi budaya, harus ada tunggangannya, ada markabat. Markabat itu tunggangannya. Apa tunggangannya itu? Masoni, masna'an masoni. Jadi ada pabrik. Kalau baju ada pabrik baju. Kalau jam ada pabrik jam. Kalau HP ada pabrik HP. Sarung ada pabrik sarung. Kopiah ada pabrik kopiah. Nah, setelah ini dibuatkan pabrik, kan membludak. Lalu kita membuka di luar negeri perwakilan-perwakilan, membuka pasar di luar negeri. Nah, mendapat respon dari luar negeri itu, dari masyarakat banyak. Nah, setelah mendapat respon dari luar negeri, akhirnya melahirkan peradaban bangsa. Nah, peradaban bangsa itu lahir dari mana? Dari budaya. Budaya ini lahir dari mana? Dari akhlak. Akhlak itu lahir dari mana? Dari adat. Adat itu lahir dari mana? Dari hukum. Hukum itu lahir dari mana? Dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, tapi di dalam Islam itu kan katanya manusia itu punya dua potensi. Ada yang